bagaimana saya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi saya. Karena pada waktu itu konveksi-konveksi yang besar-besar di daerah Surabaya, Solo, Jakarta semuanya tutup karena pada waktu itu pada saat itu saya sampai sekitar 150 dosen per hari. Ya tahun 2000 lah, 120-150 per hari. Sampai sekarang ya sekitar per hari produksi saya itu 2000 losen. Kalau kualitasnya bagus, otomatis konsumen itu yang mencari. Bukan saya yang mencari pelanggan, justru pelanggan malah mencari produksi saya. Itu yang saya pegang pada prinsipnya untuk berdagang, kualitas dan pelayanan. Jadi kita mau mengedepankan prestasi dulu. Jadi kalau kita prestasinya bagus, Allah akan memberikan imbalan yang sesuai dengan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Baharudin, pimpinan perusahaan konveksi Baharudin yang berada di Kabupaten Tulungagung. Dulu memang orang tua saya itu juga bekerja di konveksi di daerah Sobantoro. Terus akhirnya saya selalu ikut bekerja orang tua saya di konveksi itu dari kecil. Begitu saya SMP, pulang dari sekolah saya bantu-bantu di tempat kerja ibu saya itu tadi. Setelah lulus SMA, saya dulu sekolahnya di MAN 1 Tulungagung. Tahun 1991 saya lulus dari MAN, akhirnya saya kursus tentang manajemen, tentang pemasaran sekitar 1 tahun. Setelah itu tahun 93 saya baru bekerja di praktek di perdagangan di konveksi. Awalnya saya ngambil dagangan terus tak bawa ke pasar-pasar gitu. Kenapa kok saya memilih tentang di konveksi? Karena konveksi adalah pakaian adalah kebutuhan manusia, kebutuhan orang banyak. Saya rasa itu pekerjaan yang selalu dibutuhkan banyak orang. Tertarik saya di situ. Setelah beberapa tahun 96 saya mulai motong sendiri. Awal saya dulu ya berjualan baju perempuan, ngambil dari botoran. Selang beberapa tahun saya motong sendiri itu seragam dan topi seragam itu. Jadi seragam SD, SMP, SMA itu. Tahun 96-97 itu ada perubahan seragam. Jadi SD yang dulunya topi itu merah putih, pada waktu itu ada aturan merah-merah semua. Yang SMP juga begitu, biru putih, akhirnya ada aturan biru semua. Saya nyetok pada waktu itu ya merah putih, biru putih, kalau SMA ya abu-abu putih. Nah, setelah itu saya tidak bisa menerima pesanan karena cash flow saya tidak ada, karena berhenti di barang yang stok tadi. Karena sudah terlanjur nyetok banyak ya Pak? Iya, kalau seragam kan musiman. Jadi musim seragam mesti kurang-kurang barang, tapi kalau tidak musim seragam ya kita nyetok. Nah, setelah itu saya berpikir beralihlah di pakaian dalam. Anak-anak sampai dewasa, putra maupun putri. Itu awalnya. Sampai sekarang. Tahun 98 pada waktu itu ada krisis moneter. Tidak stabil tentang ekonominya, tidak stabil tentang politiknya, keadaan juga tidak stabil. Akhirnya saya agak terganggu produksi. Banyak pengusaha-pengusaha konveksi yang berhenti. Tapi saya tetap jalan. Walaupun perubahan harga itu signifikan, saya tetap bekerja. Prinsip saya tetap bekerja agar supaya kalau saya nanti berhenti malah ketinggalan nilainya rupiah itu. Saya semangat bekerja terus, nah itu berkahnya pada waktu 98-99. Akhirnya saya mendapatkan banyak keuntungan di tahun-tahun itu, 98, 99 sampai 20. Pada waktu saya belanja, kain itu harganya 10.000 per kilo. Begitu saya produksi, kita jual, pada saat saya jual, harga kain sudah meningkat menjadi 15.000. Otomatis saya jual kan mengikuti 15.000 itu. Nah, begitu saya belanja 15.000, saya produksi lagi, begitu saya jual harganya sudah naik lagi. Nah, saya mengikuti harga itu. Kalau yang berhenti kan pada waktu itu bunga bank memang tinggi. Jadi yang punya uang
uang itu dimasukkan bank karena bunganya tinggi. Dia tidak susah-susah bekerja menerima bunga tinggi. Saya tidak seperti itu, saya tetap kerja terus walaupun nilai barangnya saya itu tetap, tapi rupiahnya naik. Katakanlah 1 kilo 10.000 saya produksi, kita jual pada waktu harga 1 kilonya 15.000. Walaupun saya keuntungan 5.000, tapi kan tetap 1 kilo barangnya tetap, rupiahnya meningkat. Nah gitu. Kalau kita masukkan bank ke deposito 10.000 katakanlah, ada keuntungan katakanlah bunga tinggi, pada waktu itu ada 5% ya. Tapi kan naiknya itu tidak seperti yang kenaikan harga barang pada waktu itu. Begini, saya dulu komunikasi dengan orang-orang yang pengusaha yang sudah berhasil. Selain pengusaha juga saya konsultasi dengan guru-guru agama, guru-guru ngaji saya. Bekerja keras itu penting, jangan mengutamakan keuntungan dulu. Jadi prestasi kita kejar, nanti rezeki akan datang sendiri. Jadi kita mengedepankan prestasi dulu. Jadi kalau kita prestasinya bagus, Allah akan memberikan imbalan yang sesuai dengan prestasi. Pada saat-saat itulah saya bangkit, terus saya bisa semakin tambah mesin, semakin tambah karyawan, semakin tambah mesin, tambah karyawan. Pada waktu itu bagaimana saya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi saya. Karena pada waktu itu konveksi-konveksi yang besar-besar di daerah Surabaya, Solo, Jakarta semuanya tutup karena pada waktu itu ada keributan di kota-kota besar. Jadi ada pembakaran-pembakaran di tempat-tempat perdagangan atau tempat-tempat pabrik-pabrik yang miliknya orang asing itu kan akhirnya kan tidak berani produksi. Kalau kapasitas produksi Pak, saat itu sampai berapa? Di awal-awal itu ya sekitar 1 hari sekitar 30 dosen. Terus begitu ada keuntungan, saya tidak nikmati keuntungan untuk membelikan kepentingan pribadi saya belikan mesin, tiap bulan saya beli mesin satu setel, akhirnya pada saat itu saya sampai sekitar 150 dosen per hari. Ya tahun 2000 lah, 120, 150 per hari dosen. Terus begitu saya membuat tempat, akhirnya tempatnya luas, saya tambahin mesin, sampai sekarang ya sekitar per hari produksi saya itu 2000 losin ya, per hari. Celana dalam, kaos dalam, pokoknya pakaian dalam lah. Jadi celana dalam laki-laki, perempuan, anak-anak sampai dewasa, kaos dalam juga. Karena saya sudah banyak pelanggan, akhirnya kan permintaannya banyak. Saya kedepankan itu ini Mas, kualitas. Kalau kualitasnya bagus, otomatis konsumen itu yang mencari. Bukan saya yang mencari pelanggan, justru pelanggan malah mencari produksi saya. Itu yang saya pegang pada prinsipnya untuk berindustri ya, berdagang. Kualitas dan pelayanan. Hubungan saya dengan pedagang bagaimana agar supaya pedagang ini juga ada hubungan baik dengan kita. Saya kan hanya produksi Mas, yang menjualkan kan pedagang-pedagang itu. Bagaimana pedagang itu mau menjualkan barang saya? Akhirnya saya kan komunikasi baik dengan pedagang-pedagang tersebut. Saya awalnya memang di grosir Surabaya. Terus begitu saya pengen mengembangkan pemasaran, saya juga ke daerah-daerah lain, ke pasar-pasar grosir yang lain. Contohnya di Malang, di Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Solo, sampai ke Makassar, Banjarmasin, sampai ada yang di daerah Medan, Palembang, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok. Setiap kota yang ada pasar grosirnya itu saya masukin. Kalau sekarang sudah lewat telepon aja, saya tinggal merawat kualitasnya. Jam kerja saya itu kan sudah lebih dari 30 tahun. Awalnya memang susah Mas, awalnya susah untuk mencari pemasaran. Kita bisa produksi tapi pemasarannya. Gini, saya juga ikut dalam hal produksi, mulai dari milih kain, pemotongan, terus
pengerjaan, packing, pemasaran. Pemasaran dulu ya kita ke Surabaya, ke grosir. Setelah ke grosir, terus pengembangan, ada kenal pedagang-pedagang yang di kabupaten lain. Kenalnya juga enggak bebarengan gitu, Mas. Ya satu persatu ada tambah. Produksi saya yang pakaian dalam itu namanya Bruntek. Kenapa saya kasih nama Bruntek? Nama saya kan Baharudin. Jadi Baharudin Tekstil gitu. Ya, akhirnya dikenal di pasar, pedagang-pedagang udah kenal, baru mencari mana ini produksinya Bruntek. Nah, jadi orang-orang pasar ini yang mencari barang saya, terus akhirnya ke Tulungagung. Saya di Tulungagung juga ada tempat untuk melayani grosir. Jadi ada di Sobontoro sana. Katakanlah ya ada toko untuk memasarkan produksi saya, melayani bakul-bakul setiap hari. Jadi ada kan bakul yang setiap hari ke pasar, malam itu ngambil barang, pagi dibawa ke pasar, nanti balik lagi malam setor sama apa besok yang dibawa gitu, sesuai pesanan yang di pasar. Masa-masa sulit konveksi itu sekitar tahun 2007, karena harga sudah stabil, keamanan nasional juga sudah stabil, akhirnya kan persaingan ketat. Untuk meningkatkan kapasitas saya itu juga susah karena tenaganya. Karena konveksi itu kan perlu kreatif, Mas, perlu belajar. Dan anak-anak pada waktu itu lulus sekolah itu banyak yang bekerja di luar negeri pada waktu itu. Nah, akhirnya saya untuk menambah tenaga itu kan susah. Kalau konveksi bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan nyonya saya kan. Jadi saya sendiri waktunya masih banyak, longgar. Akhirnya saya mencari kegiatan apa yang bisa saya kembangkan usaha itu. Pernah memproduksi rokok, Mas. Rokok Prabu namanya dulu. Sekitar tahun 2004 kalau nggak salah saya mulai tahun 2004. Setelah itu peraturan Menteri Keuangan selalu menyulitkan pabrik rokok kecil. Akhirnya saya tahun 2008 saya tutup pabrik rokok saya. Katakanlah nggak berhasil, Mas. Akhirnya saya berhenti, rada nganggur sedikit, mencari-cari pekerjaan. Setelah itu tahun 2009 saya mencari peluang apa, saya main-main ke Solo, ya main ke pabrik kain, main ke pabrik benang, ada teman-teman sales, ada teman-teman teknisi gitu. Tahun 2010 saya membeli lahan di daerah Solo, 2010 akhir saya produksi kain. Usaha yang linear dengan konveksi. Tahun 2010 saya produksi sendiri. Jadi hasil produksi kain saya potong sendiri. Pada waktu itu ya pemikiran saya ya awal-awalnya ya yang penting produksi kain dipotong maksudnya dimakan sendiri lah, agar supaya kain juga kualitasnya stabil. Tahun 2010 akhir dimulai dengan 2 mesin. Awalnya juga banyak permasalahan, Mas, karena ya belum pengalaman di kain kan saya, di benangnya, di mesinnya. Akhirnya dengan seiring waktu ketemulah dengan pabrik benang yang kualitasnya standar, kualitas ekspor dan bisa dipercaya. Akhirnya terus sampai sekarang, selain produksi kain saya itu saya potong sendiri, sebagian saya jual ke teman-teman konveksi. Awalnya itu mesin 2 sekitar 2 kental lah satu hari, 2 kental 200 kilo. Itu 200 kilo saya potong sendiri kan masih kurang. Begitu ada uang saya belikan mesin, begitu ada uang saya belikan mesin. Sekarang mesin saya 17 dengan kapasitas produksi sekitar 2 ton per hari sekarang. Yang 1 ton ini tak potong sendiri, yang 1 ton ini saya jual. Itu hitungannya. Pabriknya tidak ada merek, PT-nya PT Baharudin gitu. Kainnya itu kan kain kaos, Mas. Jadi kain kiloan, bukan kain baju. Teman-teman konveksi juga sudah memakai produksi kain saya, kualitasnya. Nah, karena saya juga membantu untuk pemasaran, membantu untuk produksi konveksi yang ada di Tulungagung yang pakai kain saya, Mas. Jadi saya tidak hanya jual kain gitu, enggak. Jadi saya jual kain, saya ajari bagaimana produksinya agar supaya efisien, terus bagaimana pemasarannya. Selain saya jual kain, pelayanan, kedekatan dengan teman-teman konveksi itu ada.
Akhirnya kan teman-teman konveksi kan tetap pakai kain saya. Setelah kain, saya memproduksi karet. Kan kalau pakaian dalam kan mesti ada karetnya itu, Mas. Saya karet produksi sendiri juga. Bikin pabrik juga? Iya, di tempat produksi. Karet kan tidak harus diwarna. Kalau kain kan harus warna. Jadi kenapa produksi saya di Solo? Karena faktor pendukungnya banyak. SDM, terus spare part, terus pewarnaan di Solo itu banyak. Kalau di Tulungagung kan belum ada. Akhirnya saya produksinya di Solo. Produksi kain, bareng kain sudah jadi warna baru dibawa di Tulungagung. Penjualan semuanya dari Tulungagung. Terus kalau karet, karena tidak memerlukan warna, saya produksi di Tulungagung. Jadi satu sama produksi pakaian itu. Bahannya ya benang sama pentil. Benang karet, benang polyester sama benang karet, pentil itu. Pentil itu dibalut dengan benang elastik. Sampai sekarang sama dengan kain, sebagian tak pakai sendiri, sebagian kita jual ke teman-teman konveksi Tulungagung. 2017 saya juga bangun usaha, Mas. 2017 bangun usaha tempat wisata yang namanya Brown Water Park yang ada di Sobontoro, Tulungagung. Tahun 2019 selesai, akhir tahun 2019 dimulai dibuka. Alhamdulillah tahun 2020 awal ada COVID, peraturan pemerintah tidak boleh buka. Padahal sudah saya mulai dibuka. Akhirnya yang ikuti aturan pemerintah kita tutup 2 tahun, 2020 sampai 2021 akhir kan. 2022 kemarin ya sedikit-sedikit kita dimulai, boleh dibuka gitu, sampai sekarang. Saya memang dari kecil itu suka banyak teman, Mas. Itu suka banyak teman. Jadi teman dari latar belakang apa saja saya temenin. Saya juga suka olahraga, juga demen berorganisasi. Memang orang hidup itu kan harus banyak komunikasi agar memudahkan mencapai cita-cita. Kegiatannya organisasi dari kecil dulu ya, kalau di sekolahan ya OSIS gitu ya. Terus kalau di kampung remas. Saya dulu kan di madrasah, ada masjid juga, masjid ya punyanya mbah-mbah saya dulu. Kita selalu isi kegiatan di masjid. Pada waktu itu ada organisasi IPNU, Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama. Setelah IPNU ada organisasi Banser. Saya ikut di Banser tahun 1997. Tahun 98 saya menikah. Orang tuanya juga konveksi, ya kayaknya mendukung. Tahun 2009 saya masuk ke organisasi Ansor. Kalau di bidang olahraga, begitu diumum pengurus asosiasi sepak bola. Saya punya klub sepak bola dulu di Sobontoro, SSB 83. Setelah itu saya masuk di kepengurusan kabupaten tahun 2014 kalau nggak salah. Masuk ke kabupaten sampai sekarang saya ketua PSSI Kabupaten Tulungagung. Itu, Mas, dasarnya itu saya seneng berinteraksi banyak orang. Dalam ilmu ekonomi kan ini produksi, bagaimana kita biaya produksi kita minimalkan, terus bagaimana kita untuk memaksimalkan harga jual. Itu kalau produksi. Tapi untuk memanage perusahaan agar supaya usaha ini agar tetap jalan, terus meningkat dalam hal produksinya, itu juga perlu, yaitu tadi kerja keras, teliti, jeli, konsisten, semuanya harus kita punyai untuk memimpin sebuah perusahaan agar supaya usahanya maju. Jadi ya disiplin, jeli, teliti, semangat. Nanti kalau sudah punya itu otomatis berjalan sendiri. Bagaimana untuk memanage SDM, manusia itu kan tidak sama.
karakternya. Nah, kita harus bisa menjiwai. Terus bagaimana untuk memprediksi apa ini yang menjadi booming di masyarakat. Nah, kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan. Kalau kita tidak mengikuti akan ketinggalan dengan sendirinya. Kita harus menjaga cash flow. Cash flow ini harus ada terus. Karena kita memperkerjakan banyak orang. Orang ini kan menaruh kehidupannya di perusahaan. Dia harus bisa menghidupi dirinya dari perusahaan ini. Jadi perusahaan juga memperhatikan karyawan. Agar supaya karyawannya juga tidak sanksi dalam bekerja setiap harinya. Pada waktu di Madrasah Aliyah Negeri, saya itu dulu suka tidur di Pondok Peta. Karena mengikuti ceramah-ceramahnya Mbah Yai Jalil pada waktu itu malam Senenan. Jadi setiap malam Senin saya dulu mengikuti amalan di Pondok Peta. Jadi saya ada amalan di sana sampai subuh. Setelah itu, nah ini muncullah ATI ini pimpinannya kan Gus Baya. Nah, saya tertarik yang mengikuti ATI ini kan anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ini diwadahi di ATI itu, di situ juga dikasih masukan-masukan tentang apa kehidupan. Asline wong urip. Pelajarannya itu tidak pelajaran sing syariat, tapi pelajaran hakikat, pelajaran hati. Kalau syariat itu kan ya sholat itu setiap hari ada 5 kali, terus totalnya 17 rakaat, itu yang syariat. Tapi yang hakikat ini bagaimana hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Nah, ati ini adalah pelajaran yang hakikat itu tadi. Wong urip harus bisa nguripi sesama makhluk. Jadi jangan wong urip itu harus bisa bekerja sama dengan manusia maupun makhluk Allah yang lain. Intinya gitu. Jangan menjadi sampah masyarakat lah gitu. Jadi wong urip harus berguna bagi warga, bagi bangsa dan negara. Itu bahasa Indonesia nih. Jadi wong urip harus iso nguripi apa sing enak ning donya. Aja malah mengganggu, aja malah mateni gitu loh. Jangan menjadi sampah masyarakat. Terima kasih. Saya Ahmad Baharudin, pimpinan perusahaan konveksi Baharudin Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke.